Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar lompat dan loncat. Sekarang kita belajar mengenal garis bilangan. Di kelas sebelumnya mungkin anak-anak sudah belajar garis bilangan. Sekarang mari kita mengulang kembali untuk memperlancar pelajaran berikutnya. Nah, dalam matematika dikenal beberapa macam bilangan. Contoh bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Dan masih banyak lagi bilangan-bilangan yang lain. Nah, apakah garis bilangan itu? Garis bilangan adalah sebuah garis yang di situ akan ditempati oleh bilangan tadi. Nah, cara membuatnya kita akan membuat garis yang lurus dulu seperti ini. Kemudian ujung-ujungnya kita beri tanda panah, artinya bahwa garis ini masih bisa dipanjangkan lagi. Yang tanda panah ke sini berarti ke arah kanan, yang tanda panah ke sana berarti ke arah kiri. Kemudian di garis bilangan tadi kita beri titik-titik, usahakan jaraknya sama seperti ini. Nah, seperti itu. Titik-titik tadi diusahakan jaraknya sama. Lalu di titik-titik tadi ini kita tulis bilangan yang sesuai yang kita inginkan atau yang dibutuhkan. Kalau di sini Ibu misalnya menulis angka 0, terus ini. Nah, Ibu jelaskan dulu sebentar, mungkin anak-anak bingung angka apa ini. Ini akan dipelajari di kelas selanjutnya, tapi lebih baik kalian mengenal dulu untuk memperlancar pelajaran kita. 0. Nah, anak-anak sudah tahu. Kalau ini anak-anak sudah tahu ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan tanda panah, artinya garis ini masih bisa diperpanjang lagi. Nah, yang ini atau yang ruas sebelah kanan, garis yang sebelah kanan ini ditempati oleh bilangan bulat positif. Jadi kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan yang ini ke arah sana disebut bilangan bulat negatif. Jadi yang ini dibaca negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Nah, itu hanya pengenalan saja dulu. Nanti kita akan belajar mulai dari 0 ke arah kanan. Yang ini belum ya. Nah, apa kaitannya dengan video sebelumnya melompat dan meloncat? Nah, saat menggunakan garis bilangan kita gunakan kata loncat dan lompat. Kalau titik-titik ini kita anggap seperti lingkaran pada video sebelumnya. Kalau ini diumpamakan lingkaran, titik-titik ini diumpamakan lingkaran, maka dari titik 0 yang dihuni oleh ini yang dihuni oleh angka 0 ya, maaf bilangan 0, ke titik ini yang dihuni oleh angka 1, berapa kalikah kita melompat dari titik 0 ke titik 1 ini yang dihuni angka 1. Berapa kali lompatan anak-anak? Berapa? 1. Iya. 1 ya. Kalau dari 0 mau ke angka 2, maka kita harus melewati angka 1 dulu. Jadi 1, 2. Jadi dari 0 ke angka 2 kita melompat atau meloncat sebanyak 2 kali. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menemui benda-benda
yang menggunakan garis bilangan. Tetapi tentu saja garisnya tidak ada, hanya berupa titik-titiknya. Contoh di sini ada penggaris panjang yang biasanya kalian punya, lalu penggaris busur yang melengkung itu, kemudian yang dari kayu itu alat pengukur suhu ruangan. Pada penggaris ini bisa kita lihat jarak antar garis itu sama antar garis. Yang Ibu maksud di sini bukan garis-garis ini, kalau garis ini ada yang pendek, agak panjang dan panjang. Tapi yang Ibu maksud bukan itu, tapi adalah jarak antar garis. Kalau kalian lihat di sini jarak antar garis ini begitu teratur. Kalau pada garis bilangan tadi pakai titik-titik, maka kalau pada penggaris ini dia tidak pakai titik-titik tadi diganti dengan garis-garis ya. Begitu pula pada yang merah ini, jarak antar garis merah kalau kalian amati itu jaraknya sama. Begitu pula pada garis busur ini, hanya saja pada garis busur ini garisnya tidak lurus, tetapi dia melengkung karena ini berkaitan dengan sudut. Jika kalian lihat di sini, jarak antar garis merah ini sama. Juga yang ada di sini jaraknya ini sama. Anak-anak ini tidak memakai kata sentimeter atau inci, tetapi ini pakai derajat. Nah, sedangkan pada pengukur suhu ruangan ini yang sudah muncul pada video sebelumnya, jadi ini ada satuannya. Ini derajat Celcius ke bawah, jadi ini yang di bawah ini dibaca dengan satuan derajat Celcius. Kalau yang ini dibaca dengan derajat Fahrenheit. Kalau kita lihat pada masing-masing satuan ini, maka terdapat garis-garis yang antar garis itu jaraknya sama. Yang Celcius, derajat Celcius memiliki jarak tersendiri. Yang Fahrenheit juga memiliki jarak tersendiri, tetapi yang di sini jaraknya sama, garis-garis yang di sini juga jaraknya sama. Itulah tadi contoh-contoh benda yang menggunakan garis bilangan. Ya anak-anak, sekarang kita akan melakukan menjumlah dan mengurang dengan menggunakan garis bilangan. Di sini Ibu memberi contoh 2 tambah 3. Berapa anak-anak 2 tambah 3? 5 ya? Nah, sangat mudah. Jadi 2 tambah 3 ini kita melakukan penjumlahannya pada garis bilangan. 2 ditambah 3 artinya 2 ini adalah 2 lompat. Jadi kita melakukan 2 lompatan. Sedangkan 3 ini setelah kita melakukan 2 lompatan tadi kita lanjutkan dengan ditambah 3 lompatan. Jadi 2 tambah 3 artinya 2 lompat tambah 3 lompat. Nah, pada garis bilangan seperti ini, Ibu membedakan yang 2 lompat dengan garis warna biru. Ini yang tinta warna biru, yang 3 lompat menggunakan tinta warna merah ya, spidol warna merah. Jadi 2 lompat kita mulai dari 0, anak-anak ingat 0 ya. Jadi kita lakukan yuk 1, 2, berhenti di angka 2. Lalu kita lanjutkan lagi 3 lompatan, 1, 2, 3. Nah, berhenti di 5. Nah, itulah mengapa 2 tambah 3 sama dengan 5. Ingat anak-anak, pergerakan kita di garis bilangan ini dengan melakukan lompat atau loncat. Jadi yang kita hitung adalah banyak lompatan atau loncatannya. Nah, pada umumnya untuk mengerjakan soal garis bilangan ini kita tidak menggunakan garis lengkung. Ini Ibu hanya memperjelas saja supaya anak-anak mengerti. Pada umumnya kita menggunakan atau mengerjakan soal pada garis bilangan ini menggunakan garis lurus yang seperti ini.
Jadi mari kita ganti yang garis lengkung ini menjadi garis lurus. Kalau tadi yang spidol warna biru ini, tinta warna biru ini sebanyak 2 langkah, maka kita ganti garis lurus ini sebanyak 2 langkah juga, tapi lurus ya, berupa lurus seperti ini mulai dari 0 sampai 2. Garis putus-putus ini menunjukkan bahwa garis biru ini berhenti sampai di sini. Ya. Kemudian yang garis lengkung sebanyak 3 ini kita ganti dengan garis merah ini. Jadi dari 2 sampai 5 sama ya, 2 sampai 5. 2 sampai 5 garis lurus set ya. Terus kita beri garis putus-putus, artinya garis merah ini berhenti sampai di sini. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Itulah cara menjumlah dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kita harus melompat-lompat atau meloncat-loncat. Paham anak-anak ya? Ibu guru harap demikian. Nah, lanjutan dari tadi, sekarang kita akan melakukan pengurangan menggunakan garis bilangan. Di sini Ibu sudah memberi soal 10 dikurangi 6. Berapa anak-anak? 10 kurangi 6. Hitung dulu. Ada 4 ya. Nah, bagus. Nah, kalau pada garis bilangan coba kita artikan 10, artinya kita melakukan sebanyak 10 lompat. Dikurangi 6 artinya 10 lompatan kita tadi dikurangi 6 lompat. Jadi setelah kita melompat sebanyak 10, lompatan kita tadi dikurangi sebanyak 6 lompat. Supaya lebih jelasnya lihat di garis bilangan ini. Jadi dari mulai 0 kita melompat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti ya di angka 10. Lihat tanda panahnya, Ibu memberi tanda panah, jadi berhenti ya, sudah di sini. Lalu ini kita kurangi, berarti kita kembali ke arah sana. Yang biru ini kita kurangi. Kita kurangi sebanyak 6. Jadi ini di atasnya Ibu membuatnya. Garis merah ini kita melangkah, berangkatnya dari 10. Jadi dilanjutkan, tapi ke arah ke sana ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berhenti di sini 4 ya. Nah, kalau kita ganti dengan garis ini, garis lurus yang tadi garis lengkung-lengkung lompatan tadi kita ganti dengan garis lurus. Jadinya seperti ini, dari 0 kita buat garis lurus dari 0 sampai ke angka 10. Berhenti, kita beri garis putus-putus bahwa garis biru ini sudah berhenti di sini dan akan dilanjutkan oleh garis merah, tapi arahnya ke sana, Nana. Lihat tanda panahnya Ibu, jadi arahnya ke sana. Ini, nah, ya. Ini dikurangi 6, bukan berarti garis merah ini berhenti di angka 6, bukan. Ingat, 6 ini adalah 6 loncat. Jadi dari sini kita harus meloncat sebanyak 6 kan tadi ya, seperti yang ini ya. Jadi ini 6 loncat, bukan berhenti di angka 6 tapi 6 loncat sehingga berhenti di angka 4. Begitu pula ini. Ketika garis merah ini berhenti di angka 10, maka garis merah meneruskan sebanyak 6 lompat. Jadilah dia berhenti di angka 4. Nah, garis putus-putus ini menunjukkan bahwa garis merah ini berhenti di angka 4. Nah, jadi itulah anak 10 kurangi 6 sama dengan 4. Kalau dijelaskan pada garis bilangan, demikianlah caranya. Sangat mudah bukan? Ya, Bu Guru harap anak-anak tetap semangat. Ayo kita lanjutkan. Sekarang mari kita lanjutkan dengan gabungan antara penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Di sini Ibu sudah memberi soal 3 ditambah 4 dikurangi 2. Coba hitung dulu. 3 tambah 4. Berapa? Hitung dulu.
Ada 7, betul. Lalu dikurangi 2, jadi tinggal 5, ya betul. Mari kita kerjakan itu dengan menggunakan garis bilangan. 3 tambah 4 kurangi 2 artinya 3 lompat ditambah 4 lompat dikurangi 2 lompat. Berarti kita mau melompat-lompat anak-anak ya. Pertama kita melakukan lompatan sebanyak 3. Mulai dari 0, 1, 2, 3. Lalu kita lanjutkan lagi garis putus-putus artinya kita berhenti di sini dulu. Lalu kita lanjutkan 4 lompat. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita berhenti di angka 7. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu dikurangi 2 lompat, artinya lompatan kita tadi yang sudah sebanyak 7 dikurangi 2. Ini kita kurangi 2 berarti tanda panahnya ke sana ya. 1, 2. Nah, berhenti di angka 5. Nah, ya. Kalau kita buat garis putus-putus seperti ini, garis lurus, maaf Ibu salah ngomong, garis lurusnya jadi seperti ini. Pertama 3 pakai garis lurus. Berhenti di sini, kita beri garis putus-putus, artinya garis biru berhenti sampai sini, lalu dilanjutkan 4 langkah sampai sini, berhenti di angka 7, kita beri garis putus-putus, kemudian kita kurangi berarti ke arah sana, berhenti di angka 5, diberi garis putus-putus. Itulah cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Nah, demikianlah video Ibu anak-anak yang kemarin kita kan belajar lompat dan loncat, ada kaitannya dengan ini. Ibu harap anak-anak mendapatkan atau belajar sesuatu hari ini atau dari video ini. Tetaplah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.